Kalau download-downloadan, nggak perlu ahli itulah. Ya, jangan kalau saya terlalu tinggi. Anak saya bisa download, bisa. Tutorial download, cari linknya. Kemudian pilih download, simpan di file yang hendak kita taruh. Nah, setelah itu jadilah bukti digital forensik. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sekaitan dengan pernyataan terhangatnya lagi si Ahmad Hosinuddin, sahabat-sahabat. Yaitu bahwa Ahmad Hosinuddin menyampaikan bahwa ada barang bukti yang rusak dan ada barang bukti yang hilang. Itu sahabat-sahabat ya, di sela-sela konferensi pers mereka. Dan juga si Ahmad Hosinuddin ini menyampaikan bahwa seharusnya yang diperlihatkan itu adalah file buku Jokowi undercover, jangan sepotong-sepotong. Nah, ini dua hal ini yang sedikit menggelitik kita semua dan kita menganggap bahwa ini sedikit lucu, sahabat-sahabat ya. Nah, seperti apa pernyataan di dua hal ini? Terlebih dahulu sahabat-sahabat, kita lihat dulu videonya. Ada barang bukti yang tidak bisa dijamin otentitasnya karena berkas untuk barang bukti tadi segelnya sudah rusak. Dan itu diakui oleh ahli digital forensik yang didatangkan dari Barreskrim Mabes Polri, dari Direktorat Tindak Pidana Cyber. Ada sejumlah barang bukti semuanya rapih tersegel, tapi hanya satu bukti flash disk, dan flash disk itu berkaitan dengan bukti yang paling penting, yakni video yang ada dalam akun YouTube Gus Dur 313 tadi ya. Ternyata tidak bisa dijamin otentitasnya karena memang sudah terbuka. Siapa yang menjamin? Kalau flash disk tadi hanya kopian, hanya re-download, re-upload dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian tidak bisa membuktikan unsur dalam pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni unsur menyebarluaskan tidak bisa dibuktikan. Yang kedua, tadi dari proses yang kita ketahui ternyata ahli ini hanya memeriksa berkas dari penyidik, bukan dia mengakses akun langsung. Sehingga keterangan apapun yang disampaikan persidangan tetap tidak bisa membuktikan bahwa konten yang diunggah di akun GN13 itu dapat disebarluaskan, dapat diakses, dapat dilihat, ditonton oleh masyarakat secara IT, secara digital forensik. Kenapa? Karena lagi-lagi si ahli forensik, digital forensik tadi tidak pernah memeriksa akunnya langsung. Yang ketiga, fakta yang menarik, Gus Dur tadi sudah mengakui akun tadi, emailnya, akses dari akun tadi sudah disita oleh penyidik. Passwordnya juga disita oleh penyidik. Sementara ahli menyatakan yang bisa merusak, baik dengan menghapus dan sebagainya ya, konten yang sudah diupload di dalam sebuah akun YouTube hanya dua. Satu, report dari para penonton, yang kedua dari pemilik. Sementara pemilik bukan Gus Dur lagi, tapi ini barang sitaan yang sudah disita secara resmi oleh penyidik. Berarti ini ya ada barang bukti yang rusak, dan ini sebuah tindak pidana merusakkan barang bukti, obstruction of justice, yang patut diduga ini dilakukan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri. Lebih spesifik penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber. Takbir. Kenapa demikian? Karena kasus belum selesai. Kalau memang video itu harus dihapus, dimusnahkan, harus berdasarkan perintah dari hakim, penetapan dari hakim, bukan ujuk-ujuk kok sekarang ya buktinya rusak, nggak bisa diakses. Sekarang panjenengan cek di akun GN13 official ya, video-video tadi bisa diklik tidak? Kami berulang kali mencoba mengklik URL yang dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum, ternyata tidak bisa diakses. Berarti barang itu rusak. Siapa yang bertanggung jawab barang itu rusak? Saat disita dari Gus Dur, barang itu baik, bisa diakses, bisa ditonton. Begitu tiba di penyidik, belum sampai ke persidangan, barang tadi tidak bisa diakses, rusak. Nah, ini yang kemudian kami minta ya kepada Kabar Reskrim, Pak Listio Sigit Prabowo, coba ya disidik ya dengan pendekatan kriminal, ya dengan pendekatan cyber ya, cybertik kriminal yang bisa memastikan ini di mana letak kesalahannya. Jangan sampai kita Barreskrim loh ini yang kerja, Direktorat Tindak Pidana Cyber ya.
ya ini kerusakan barang bukti ini bagian dari obstruction of justice, dan semua barang bukti yang nyita adalah penyidik dan diberikan kepada jaksa, maka tanggung jawabnya ada pada dua institusi, penyidik dan jaksa. Bisa rusak ketika diserahkan oleh penyidik kepada jaksa, atau bisa rusak saat di jaksa. Kenapa diantaranya mungkin juga muncul rusak di jaksa? Karena tadi salah satu barang bukti juga ternyata sudah dibuka duluan segelnya oleh jaksa. Padahal ahli digital forensik semuanya ya menjengkel bukti-bukti tadi. Semestinya pembukaan itu harus di hadapan si ahli digital forensik dan di hadapan hakim, sehingga kita juga yakin bahwa bukti tadi benar-benar asli. Dan terakhir, ini rezekinya Gus Nur nih, Gus. Amin. Iya, dengan keterangan ahli digital forensik justru yang pasal 28 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, unsur menyebarluaskannya tidak dapat dibuktikan karena tidak bisa diakses. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, harus bisa diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya untuk menerangkan suatu peristiwa, bukan download-downloadan. Kalau download-downloadan nggak perlu ahli itulah. Ya, jangan kalau saya terlalu tinggi, anak saya bisa download, bisa tutorial download, cari linknya, kemudian pilih download, simpan di file yang tidak kita taruh. Nah, setelah itu jadilah bukti digital forensik. Apa begitu? Kan enggak juga gitu. Nah, terakhir justru ini mengkonfirmasi ada bukti yang terkait perkara yang semestinya dibuka apa adanya, yakni buku Jokowi Undercover, ternyata hanya dicuplik-cuplik screenshot awal dan akhir buku. Padahal kalau buku itu ya yang disita dari HP Bambang Trimulyono dibuka utuh, maka bisa jadi tuduhan kabar bohong, tuduhan kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti itu gugur. Kenapa? Karena di dalam uraian buku Jokowi Undercover itu justru memberikan data yang lengkap terhadap apa yang menjadi dasar pernyataan Bambang Trimulyono bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, ini mudah-mudahan rezeki Gus Nur, Gus. Minta doa kita, mudah-mudahan Gus Nur bebas atau setidaknya lepas dari itu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya bagaimana si Ahmad Husainuddin ini membangun lagi narasi sekaitan dengan adanya barang bukti yang hilang atau yang rusak. Nah, ini yang sedikit menjadi yang harus di argumen ini yang harus kita cermat melihatnya, sahabat-sahabat. Yang pertama bahwa saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum itu adalah saksi digital forensik, di mana saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya memeriksa yang namanya barang flash disk, laptop, dan handphone. Dia memang tidak dalam kerangka untuk memeriksa atau mengecek yang namanya downloadan itu. Dia hanya menerima barang yang diserahkan oleh penyidik kepada si saksi ahli forensik ini, digital forensik ini. Nah, itu sahabat-sahabat. Sehingga apa yang di dalam muatan di 3 komponen barang itu yang saksi ahli pastikan bahwa itu sudah benar dan tidak ada kesalahan isinya. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, yang sekaitan dengan pernyataan si Ahmad Husainuddin yang menyatakan bahwa seharusnya file buku Jokowi Undercover yang harus diperlihatkan. Nah, ini kan aneh, sahabat-sahabat. Seharusnya dia lebih lebih matang menanyakan, karena file utuhnya itu ada sama si Bang Menteri, dokumennya ada sama Bang Menteri, kemudian kopiannya juga ada sama Bang Menteri. Seharusnya dengan itu dia bisa mencerca pertanyaan soal buku itu. Tetapi kan sampai hari ini kita tidak pernah melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari si pengacara-pengacara ini yang dasarnya dari buku itu. Yang selama ini beredar kan hanya kayak clipping koran, kemudian Facebook,
Itu yang tidak relevan, sahabat-sahabat. Nah, kita hanya mau menduga bahwa file yang dia persoalkan itu sesungguhnya sebenarnya file yang dia sita, kalau kita mau cermati lebih teliti lagi, sebenarnya kita menganggap bahwa pasti masih banyak file yang Bambang Tri simpan, kemudian dokumennya dia simpan, kopiannya dia simpan, dan seharusnya itu yang menjadi dasar untuk dia mengungkap buku Jokowi Undercover itu. Saya ambilkan satu contoh, misalnya soal ijazah. Kalau misalnya dia punya kopian yang dia anggap palsu, seharusnya di situ si Ahmad Hosinuddin cecar pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi sampai hari ini itu tidak ada, sahabat-sahabat. Dan kita akan tunggu ya persidangan, karena persidangan berikutnya itu akan menghadirkan saksi-saksi yang akan meringankan lah ya. Saksi-saksi yang akan meringankan kedua tersangka ini. Nah, kita akan tunggu seperti apa kesaksian-kesaksian mereka, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.